Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rabb? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rabb, tanam dulu Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abracadabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila, bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rabb, naik. Orang-orang yang beriman bersamamu naik, binatang serba sepasang naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh, Mas Bejo ada? Ada. Bawa painem, naik sudah, masuk. Oke. Hei, Kan'an anak saya ikut tidak naik kapal? Kami tidak lihat Nuh. Turun ke bawah, ada Kan'an, kami tidak lihat Nuh. Naik ke atas buritan, kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal, kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan, kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayya rkam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil Pak.
Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kan'an di bawah, tidak mau pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papa, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita, tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal, banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur. Tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang berswasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Inilah saja pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.